Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, kenabian dimulai. Lalu beliau pun memulai dakwahnya begitu turun wahyu kedua, surat Al-Mudaththir. Dakwah sembunyi-sembunyi. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Sebagian ulama mengatakan, ketika turun surat Al-Alaq di Gua Hira, Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika turun surat Al-Mudaththir ini, beliau diangkat menjadi Rasul. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir, Rasulullah segera memulai dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak orang-orang terdekat untuk masuk Islam. Mereka yang didakwahi Rasulullah langsung menyambut seruan beliau karena telah mengenal dengan baik betapa tingginya reputasi beliau dan betapa agungnya akhlak beliau. Sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perubahan di kota Mekah, akan lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya dakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunya musibah dan bencana yang menimpa. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu, memulai dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Merupakan hal yang wajar bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai kebaikan. Sedangkan mereka yang mengenal beliau sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolehan. Hasilnya banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun ragu terhadap keagungan, kebesaran jiwa Rasulullah SAW, serta kebenaran berita yang dibawanya, merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Orang-orang pertama yang masuk Islam setelah didakwahi Rasulullah adalah Khadijah, 55 tahun, istri Rasulullah. Ali bin Abu Thalib, 8 tahun, keponakan Rasulullah yang diasuh dan tinggal di rumah beliau. Zaid bin Haritsah, 20 tahun, pembantu Rasulullah. Abu Bakar Asy-Syiddiq, 37 tahun, sahabat karib Rasulullah. Anak-anak Rasulullah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah. Setelah masuk Islam, ia segera mendakwahi teman-temannya hingga banyak yang masuk Islam. Antara lain, Utsman bin Affan, 34 tahun, Abdurrahman bin Auf, 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqash, 17 tahun, Thalhah bin Ubaidillah, 13 tahun, Zubair bin Awam, 12 tahun. Setelah itu sejumlah orang menyusul mereka masuk Islam, hingga menurut Ibnu Hisham, jumlah as-sabiqunal awalun itu mencapai 40 orang lebih.
Bilal bin Robah sekitar 30 tahun, Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun, Arqam bin Abi Arqam 16 tahun, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad sekitar 30 tahun, Utsman bin Mazun berusia 30 tahun, Qudamah bin Mazun 19 tahun, Abdullah bin Mazun 17 tahun, Ubaidah bin Al-Harits 50 tahun, Said bin Zaid 20 tahun, Khabab bin Al-Ard sekitar 20 tahun, Abdullah bin Mas'ud 14 tahun, Mas'ud bin Robi'ah 17 tahun, Ja'far bin Abu Thalib 18 tahun, Suhaib Ardumi 20 tahun, Tulay bin Umair sekitar 20 tahun, Sa'ib bin Mazun sekitar 20 tahun, Amir bin Fuhairah 23 tahun, Mus'ab bin Umair 24 tahun, Miqdad bin Al-Aswad 24 tahun, Abdullah bin Jahsy 25 tahun, Utbah bin Ghazwan 27 tahun, Abu Huzaifah bin Utbah sekitar 30 tahun, Ayyash bin Robi'ah sekitar 30 tahun, Amir bin Robi'ah sekitar 30 tahun, Naim bin Abdullah sekitar 30 tahun, Ammar bin Yasir sekitar 30 tahun, Yasir berusia 50 tahun. Para wanita seperti Sumayyah, Fatimah binti Khattab, dan lain-lain. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun dan mendapatkan 40 hingga 50 orang as-sabiqunal awwalun. Merekalah sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Mayoritas mereka adalah pemuda. Syekh Muhammad Ali As-Salabi menyebutkan, dari jumlah itu hanya 13 orang yang berasal dari kaum miskin dan du'afa. Mayoritas as-sabiqunal awwalun berasal dari kalangan bangsawan dan orang-orang terpandang. Selain mengokohkan akidah dan tazkiyah, di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Namun sholatnya belum 5 waktu, melainkan sholat pagi dan petang hari. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 55. Syekh Safiyur Rahman menjelaskan, Jibril mengajak Rasulullah ke lembah dan mengajari cara wudhu dan sholat. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Khadijah dan para sahabat. Ketika tiba waktu sholat, mereka sholat sembunyi-sembunyi, bahkan pergi ke lembah agar tidak ketahuan orang lain. Setelah melihat kejadian di sana-sini, orang-orang Quraisy mulai mendengar lamat-lamat adanya dakwah Islam. Namun mereka belum begitu perhatian. Mereka mengira Muhammad hanya peduli spiritual, sebagaimana Amr bin Naufal dan Qus bin Saidah. Mereka mendengar adanya ajaran yang memurnikan iman kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya kepada siapapun, menyucikan jiwa serta berbuat baik kepada sesama. Namun tahun-tahun pertama itu mereka anggap gerakan spiritual semata. Dakwah sembunyi-sembunyi membuat informasi yang mereka dapatkan juga terbatas. Dan karenanya mereka masih belum menaruh perhatian besar. Syekh Ramadan Al-Buti dan ulama lainnya menjelaskan, secara default, dakwah itu bersifat terbuka. Namun di saat dakwah baru merintis dan masih lemah, dakwah sembunyi-sembunyi membawa banyak hikmah. Jika dakwah langsung terang-terangan dan terbuka, orang-orang kafir Quraisy akan langsung memusuhi dakwah secara frontal dan menghancurkannya sebelum sempat berkembang. Dakwah sembunyi-sembunyi membuat mereka tidak tahu siapa saja yang sudah Rasulullah dakwahi. Bahkan mereka tidak tahu secara jelas apa yang Rasulullah dakwahkan. Strategi dakwah ini bukti kecerdasan Rasulullah yang dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak takut resiko dakwah karena sejak awal beliau sudah diperintah untuk sabar. Beliau tahu resiko dakwah dan beliau tidak takut mati. Dakwah sembunyi-sembunyi bukan karena Rasulullah takut, tapi karena Rasulullah menginginkan dakwah ini bersemi. Beliau tidak ingin dakwah yang baru disemai ini lalu dicerabut hingga mati. Di samping, beliau juga ingin orang-orang duafa yang mengikutinya terlindungi. Setidaknya di tahun-tahun awal rintisan dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Di 10
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.